Tidak pakai jalan. Kisah akan berfokus pada seorang pemuda bernama Franklin Fox. Kita panggil saja Fox, yang kebetulan baru masuk kerja hari pertama sebagai seorang petugas. Tugas tiket masuk, di mana Fox langsung mendapat kenalan sesama penjaga tiket bernama Jala, yang menolongnya ketika sedang dimarahi oleh atasan yang tanya itu. Fox bahkan berhasil mendapatkan nomor telepon, sekaligus mengajaknya kencan tepat nanti malam. Faktanya Fox bukanlah seorang petugas tiket asli, melainkan menyamar menjadi petugas untuk bisa bertemu langsung dengan sang pemilik acara yang bernama Anton Burrell, yang akan memperkenalkan produk kesehatan terbarunya. Ketika Anton akan naik panggung, Fox langsung mencegatnya untuk meminta izin wawancara. Setelah acara selesai, yang di situ Fox sempat melihat cincin unik yang dilepaskannya dan dimasukkannya ke dalam saku jas. Entah cincin apa itu, Fox rela menunggu demi bisa mewawancarai orang nomor 1 di bidang teknologi tersebut. Anton Burrell sendiri merupakan seseorang yang ahli di bidang teknologi dan kesehatan, di mana produk terbarunya adalah sebuah gelang kesehatan yang dinamai dengan Triban, sebuah perangkat yang mampu mengawasi kesehatan mental, psikologi dan fisik seseorang, mengelola pola hidup sehat, mengingatkan kapan harus makan, tidur termasuk ngising, dan mengingatkan kapan harus beribadah untuk menjaga kesehatan mental, menjaga kesabaran, mengontrol hawa nafsu, memperbaiki adab dan etika, supaya bisa terus ingat bahwa dunia hanyalah sementara. Tanpa semua orang sadari, ada salah satu penyusup yang menyamar sebagai security dan bermaksud untuk membunuh Anton dengan alasan bahwa gelang kesehatan tersebut berpotensi mengontrol umat manusia di Monopol. Secara kebetulan berhasil menyelamatkan Anton dengan cara mendorongnya menggunakan pihak panitia pun berterima kasih kepada Fox dan tidak akan mempermasalahkan perihal keberadaannya di gedung ini. Yang ketika beliau pergi, Fox tak sengaja menemukan cincin milik Anton yang sepertinya terjatuh saat insiden tadi dan tidak sempat mengembalikannya karena Anton sudah keburu pergi. Fox pun mengamati cincin tersebut dengan seksama, yang ketika dia tekan bagian mata cincin berwarna hitamnya, tiba-tiba Fox benar-benar terkejut saat waktu mundur beberapa detik, tepat saat dirinya sedang berbicara dengan pihak panitia, sehingga sudah jelas bahwa cincin milik Anton ini bukanlah cincin sembarangan seperti cincin-cincin konvensional pada umumnya. Tiba di kafe, Jala belum juga muncul, sehingga Fox yang masih penasaran pun kembali memeriksa cincinnya, yang setelah beberapa kali melakukan uji coba, Fox akhirnya berhasil mengambil kesimpulan bahwa cincin ini sepertinya dilengkapi dengan semacam teknologi canggih yang bisa memutar waktu sekitar 57 detik ke belakang dan bisa digunakan lagi apabila proses reload atau pengisian ulang sudah selesai, yang ditandai dengan perubahan warna mata cincin dari warna putih ke warna hijau. Tak lama Jala pun datang sesuai janji, dan seperti sudah bisa Anda tebak, hubungan mereka langsung berlanjut ke jenjang ranjang yang membuat keduanya sepakat untuk membuat komitmen. Oke, amin. Sementara itu, mari saya perkenalkan Anda dengan sosok bernama Shigito NSOA, seorang pengusaha farmasi yang bisa dibilang merupakan saingannya Anton Burrell. Karena dengan munculnya produk gelang kesehatan milik Anton, maka perusahaan farmasinya mengalami penurunan omset akibat obat-obatan yang tidak laku lagi di pasaran. Oh yes. Dari video percobaan pembunuhan Anton, Sig tertarik dengan sosok Fox yang tiba-tiba muncul bak pahlawan. Menurutnya, itu hanyalah settingan dan bagian dari strategi marketing. Produk gelang kesehatannya dikenal oleh masyarakat, sehingga Sig mengutus anak buahnya yang bernama Kalprat, atau kita panggil saja Samsul, supaya lebih mudah diingat untuk menyelidiki siapa Fox. Dan jika terbukti itu settingan, maka mereka bisa memanfaatkan Fox untuk menjadi saksi demi bisa menjatuhkan perusahaannya. Kembali ke Fox dan Jala yang baru bangun pagi. Fox sudah mendapat kesialan ketika mobilnya dideret gara-gara parkir di pinggir jalan. Padahal itu adalah mobil pertama dan satu-satunya yang dia miliki, sehingga Fox menggunakan cincin saktinya untuk memundurkan waktu. Tetapi karena cincin ini memiliki perbatasan, yaitu hanya bisa membawa ke 57 detik ke belakang, maka berkali-kali Fox mencoba, dia tetap gagal mencegat kendaraannya dibawa oleh mobil yang suka cek. Disinilah awal muawal Fox
memaksimalkan kekuatan cincin ini. Di mana Fox nekat pergi ke kasino untuk bermain judi. Dan dengan cincin yang bisa memundurkan waktu, tentu saja memungkinkan Fox untuk menang dalam setiap permainan. Bahkan berhasil meraup banyak uang, melebihi harga mobilnya yang diderek. Kemenangan sempurna yang diraihnya tentu saja memancing kecurigaan pihak keamanan kasino, sehingga fokus cegat di parkiran. Bahkan sempat dipukul dari belakang. Namun seseorang muncul untuk menyelamatkannya. Yang orang tersebut tidak lain adalah Samsul yang diutus Victor Enzo untuk merekrut. Gue sempat melakukan pendekatan secara persuasif Fox nyatanya sudah lama menaruh kebencian pada perusahaan farmasinya Sik sehingga tawaran untuk bergabung di perusahaannya pun langsung ditolak. Tetapi Sik tetap esik mentah-mentah. Tetapi Samsul tetap memberikannya kartu nama apabila suatu hari nanti Fox berubah pikiran. Setibanya di kosan, Jala datang untuk berkunjung di sini. Akhirnya terungkaplah alasan kenapa Fox sangat membenci Victor Enzo dan perusahaannya. Karena ternyata saudara perempuannya meninggal akibat overdosis obat bernama Jonastin, sejenis obat golongan pereda rasa sakit yang biasa diberikan pada korban kecelakaan dan luka berat. Awalnya Fox tidak mempermasalahkan hal karena menganggap jika kematiannya adalah akibat dari kesalahan saudaranya sendiri yang sudah kecanduan, yang sudah keenakan mengkonsumsi obatnya. Tetapi ketika mendapat informasi tentang perusahaan farmasi yang kebanyakan ilegal dan tidak lolos BPOM, disitulah Fox mulai menaruh dendam dan berupaya untuk menyuarakan pendapatnya dengan cara menulis artikel yang berkaitan tentang kesehatan. Selesai menceritakan masa lalunya, Fox pun ingin menunjukkan sebuah hadiah untuk Jala yang meskipun baru resmi pacaran kurang dari 1 kali 24 jam. Namun Fox yang sudah terlanjur cinta pun ingin memberikan sebuah hadiah spesial, yaitu seonggok mobil sport mahal yang dibelinya dari hasil bermain judi tadi siang. Kau beli. Saat itulah Fox mendapat panggilan telepon dari Anton sekaligus mobil jemputan yang akan membawanya ke kantor yang sampainya di lokasi. Anton langsung mengucapkan rasa terima kasihnya atas tindakan berani Fox yang telah menyelamatkan nyawanya. Dan hari ini dia akan menepati janji untuk diwawancara oleh Fox sesuai dengan permintaannya. Pada hari itu, Foryo selesai tanya jawab seputar produknya dan seputar dunia kesehatan. Untuk bahan tulisannya, kini Anton mengajak Fox untuk membahas sesuatu yang lebih berat dan lebih mendalam perihal visi dan misi Anton untuk masa depan. Bahwa gelang kesehatan dipasarkan saat ini hanyalah langkah awal untuk sebuah terobosan baru yang akan mengubah sejarah manusia, di mana Anton sedang melakukan penelitian pada sebuah proyek rahasia, di mana proyek ini tidak hanya akan menjadi solusi kesehatan dan mengobati penyakit, melainkan akan menjadi pencegah akan terjadinya penyakit itu sendiri. Bahkan insiden kecelakaan, cedera, dan lain-lain bisa diatasi oleh proyek rahasia yang masih dalam tahap uji coba ini. The platform has limitations. Anton tidak menjelaskan lebih jauh tentang proyek apa ini, tetapi dia menceritakan sedikit tentang awal dirinya memiliki gagasan ini bahwa beberapa tahun yang lalu Anton tak sengaja menemukan zat yang mengandung partikel kuantum yang disinyalir mampu memanipulasi ruang dan waktu, di mana Anton percaya bahwa dengan beberapa penelitian dan uji coba, maka zat ini akan bisa menjadi solusi terhadap beberapa permasalahan, terutama kesehatan. Karena jika kecelakaan bisa dicegah, maka cedera tidak akan ada. Tak ada cedera, tak ada rasa sakit, tak ada rasa sakit, maka pengobatan alias obat-obatan tidak lagi dibutuhkan. Sejak pertemuannya dengan Anton yang visioner dan melihat jauh ke depan, Fox menjadi ketularan cerdas dengan akan menerima tawaran Samsul untuk bertemu dengan Victor Enzo, di mana rencananya Fox akan pura-pura gabung dengan perusahaan farmasinya dan menyelidiki dari dalam tentang bukti-bukti kuat yang akan menghancurkan perusahaan demi untuk bisa membalas dendam kepada orang yang telah bertanggung jawab atas kematian saudarinya with the one Sunhaha. Tiba waktu pertemuan, Sik langsung to the point dengan menawari Fox untuk menjadi penulis pribadinya yang akan bertugas untuk membuat artikel yang berisi tentang hal-hal baik dari perusahaan farmasinya, di mana Fox yang tidak bisa menahan emosi akan kematian saudarinya pun nekat memboga wajah Sik, tapi langsung diperbaiki dengan cara menekan cincinnya untuk memundurkan waktu. Kanjilte Sik sudah mendapat informasi dari Samsul mengenai bakat alami Fox yang katanya memiliki keberuntungan yang seolah bisa memprediksikan
apa yang akan terjadi, di mana Sik memberikan semacam challenge. Dengan imbalan akan menerima Fox di perusahaannya dan akan memberikan upah dengan gaji sebesar $100.000 atau sekitar 1,4 miliar per bulan jika Fox bisa menebak apa yang akan terjadi setelah Sik bersiul. Dan ya, metode yang Fox gunakan cukup simpel. Pertama, Fox hanya perlu menjawab asal dan mengingat apa yang terjadi setelah Sik bersiul. Kemudian menekan cincinnya untuk memundurkan waktu dan hanya tinggal menjawab benar sesuai dengan apa yang dilihatnya barusan. I was thinking instead of doing a bunch. Alhasil Fox langsung masuk kerja hari itu juga. Bahkan mendapat ruangan kerja khusus lengkap dengan wanita penghibur yang sengaja diutus untuk menggoda Fox supaya mau mengungkapkan tentang rahasia di balik aksinya menyelamatkan Anton, sekaligus menjelaskan tentang bagaimana dia bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Dan ya, karena Fox adalah lelaki setia dan kurang suka dengan yang agresif. Agresif jebakan pertama, Sik pun gagal untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Sehingga rencana kedua pun dijalankan, yaitu dengan mengajak Fox dan Jala liburan bersama. Sebagai bagian dari pendekatan secara persuasif. Tiba di Miami, Sik langsung mengajak Fox ke kasino milik temannya untuk mengamati trik apa yang Fox pakai untuk bisa menang dalam setiap permainan. Namun kamera CCTV tak menangkap apapun yang mencurigakan, sehingga cara ini belum berhasil untuk mengungkap rahasia di balik keberuntungan yang Fox miliki. Saat mereka sedang berkumpul dan mengobrol bersama, tiba-tiba saja ada pria asing yang datang menembak Sik dan dua anak buahnya, termasuk Jala, sehingga Fox dengan cepat menekan cincinnya dan ya, Fox berhasil mencegah pria asing itu, sehingga kejadian barusan tidak menjadi kenyataan. Diketahui bahwa pria asing itu adalah suami dari seorang wanita bernama Susan. Susan adalah mantan karyawan Victor Ranson yang meninggal akibat kecanduan obat Sonastin, sehingga Fox akhirnya mendapat celah untuk bisa mendapatkan bukti kebusukan Sik, yaitu dengan cara meminta berkas-berkas lama milik si Susan. Sayangnya berkas-berkas penting si Susan tersebut tersimpan dengan aman di dalam berangkas, berkas yang dijaga ketat oleh sekretarisnya Sik, sehingga Fox harus memikirkan cara yang tepat untuk bisa mendapatkan berkas tersebut tanpa diketahui oleh siapapun. Tak lama Sik pun menemui Fox untuk mengucapkan terima kasih atas kejadian tadi malam, di mana Sik mengajak Fox keluar menggunakan mobil Ferrari menuju ke sebuah tempat asik-asik, sekaligus ingin memberikannya mobil Ferrari tersebut sebagai hadiah atas apa yang telah dilakukannya. Dan ya, ada udang di balik batu. Sik rupanya ingin merusak kehidupan Fox dengan cara menghancurkan hubungannya dengan Jala, sehingga Sik sengaja mengirim dan mereka momen maksiat tersebut untuk dikirim kepada Jala. Pulang ke rumah, Fox langsung terlibat pertengkaran dengan Jala mengenai kejadian barusan, di mana mereka berdua tak sengaja jatuh ke kolam dan ya, Jala tak sengaja menyentuh cincinnya, sehingga membuatnya ikut mundur ke 57 detik sebelum jatuh ke kolam. Sehingga karena sudah terlanjur Fox pun terpaksa jujur mengenai keberuntungannya selama ini yang tidak lebih berasal dari hanya sebuah cincin. Merasa dibohongi, Jala pun pergi meninggalkannya sendirian, sehingga Fox yang sudah muak pun langsung pergi ke kantor Sik dengan maksud untuk mengambil berkas-berkas milik Susan yang menjadi bukti kebusukan si Sik. Namun si asisten menolak untuk memberikan password berkasnya, sehingga Fox menodongkan sepucuk pistol yang justru malah membuatnya teriak memanggil penjaga. Karena cara barusan tidak berhasil, Fox langsung membekam mulutnya sembari memaksanya menuliskan password tersebut, tetapi masih tak berhasil juga. Kali ini Fox tak segan-segan menembak paha si asisten agar mau jujur tentang passwordnya, yang setelah dicek kali ini dia memberikan password yang benar, sehingga Fox hanya tinggal mundur lagi ke belakang dan menunggu si asisten pulang untuk bisa membuka berangkasnya secara diam-diam. Setelah semua bukti berhasil didapatkan, termasuk video rekaman saat Sik membunuh si Susan, Fox langsung menghubungi kawan hackernya, di mana semua bukti tersebut dikirim ke si hacker untuk ditampilkan pada layar monitor besar tepat saat pertandingan basket sedang berlangsung.
Setelah kejahatan Sik terbongkar, kini Fox hanya tinggal pergi, mencari tempat yang aman untuk sembunyi sementara waktu. Tetapi Yasik menculik Fox dan Jala untuk dibawa pergi ke luar kota. Yang sebelum naik pesawat, Fox menyuruh Jala untuk tekan cincinnya dan ambil kesempatan yang tepat untuk kabur mencari bantuan. Tak seperti polisi India dan Wakanda, polisi di kota ini datang tepat waktu. Sehingga ketika pesawat Sik memaksa lepas landas, salah satu petugas tak sengaja menembak satu turbi, sehingga pesawat mengalami kerusakan yang sangat fatal. Karena Sik memaksa untuk tetap terbang, Samsul pun tak punya pilihan lain selain menurut. Padahal kondisi pesawat sudah sangat kritis. Yang ketika Fox diam saja sambil memegangi cincinnya, Sik yang kesal pun memanggil-manggil Fox sembari memegang tangannya. Dan tiba-tiba Yasik akhirnya menyadari tentang khasiat dari cincin ini, sehingga dia langsung merebutnya dari tangan Fox dan kembali memundurkan waktu dengan harapan bisa memperbaiki kondisi ini. Tetapi seperti yang kita ketahui bersama, cincin tersebut hanya bisa membawa seseorang ke 57 detik ke belakang, sehingga berapa kali pun Sik mencobanya, dia akan tetap berada di pesawat ini dan terlambat untuk menghindari kecelakaan pesawat yang akan terjadi sebentar lagi. Pada akhirnya, Sik pun tewas akibat jalingkar dan tidak duduk di kursi dan tidak mengenakan sabuk pengaman. Dia menjadi satu-satunya korban yang tewas dalam insiden ini. Sedangkan Fox, Samsul dan si asisten masih bertahan hidup berkat pesawat yang terbang rendah. Tak lama Anton Burrell pun muncul untuk mengungkapkan fakta yang sebenarnya bahwa cincin tersebut berisi zat partikel kuantum yang dikombinasikan dengan teknologi AI, sehingga siapapun yang menekannya akan mengalami time travel atau perjalanan waktu sejauh 57 detik ke belakang. Dan Anton sengaja membiarkan Fox memakainya karena sejak awal pertemuan mereka di acara seminar Anton, jika Fox adalah orang yang cocok untuk menjadi subjek uji coba terhadap cincin yang masih dalam tahap pengembangan ini. The perfect person to test it on? Terakhir Anton mengajak Fox untuk menjadi partnernya karena setelah melihat tekad kuatnya Fox, dia kini adalah orang yang tepat untuk menjadi bagian dari proyek masa depan ini. Tetapi Fox yang sudah capek kegelutan dan adrenalinan pun langsung menolak tawaran tersebut dan lebih memilih untuk menghabiskan waktu dengan Jala demi untuk bisa membina rumah tangga yang bahagia. Gemah Ripa dan Loh Jinawi. Honestly, Tamat ending yang cukup mengogelkan.